Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Labib Amru. Saya dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya dari NIM P27838119024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suction pump dan suction central. Oke. Yang pertama, kita akan perkenalan dulu nih dengan suction pump. Apa sih itu suction pump? Suction pump sendiri merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan sebagainya, yang mana kemudian cairan tersebut dihisap dan ditampung dalam sebuah wadah. Jadi intinya, fungsi suction pump sendiri adalah alat untuk menyedot cairan yang tidak dibutuhkan dalam medis. Biasanya darah-darah hasil operasi, bekas operasi, atau lendir-lendir yang ada dalam tubuh, contoh dalam paru-paru. Biasanya orang-orang yang terkena penyakit paru-paru basah, maka dalam paru-parunya ada lendir-lendirnya. Nah, itu bisa dihisap menggunakan suction pump. Yaitu untuk selanjutnya, fungsi suction pump layaknya sebuah alat. Jika dia dibuat, maka ada yang namanya fungsinya. Nah, di sini tuh alat fungsi dari suction pump itu sebenarnya ada banyak. Yang intinya itu digunakan di ruang operasi, ruang bedah, untuk menghisap darah dan nanah pada tubuh pasien. Sedangkan di ruang perawatan, pasien suction pump ini digunakan untuk menghisap lendir dalam mulut atau tenggorokan. Jadi seperti itu untuk fungsi suction pump secara umum. Nah, di sini ada cara kerjanya. Untuk cara kerja itu sangat simple, dimana suction pump sendiri memiliki tombol power. Sebelum digunakan, maka kalian tekan dulu tombol powernya. Dipastikan dalam posisi on supaya suction pump dalam posisi standby, siap untuk digunakan. Kemudian kita akan melakukan inisialisasi. Nah, inisialisasi ini biasanya di suction pump itu terdapat 3 level untuk kekuatan penyedotan. Yang pertama itu low, yang kedua medium, yang kemudian yang ketiga itu high. Nah, itu kita atur sesuai kebutuhan kita tuh. Setelah kita mengatur level tadi ya, inisialisasi ya, sesuai keinginan kita, maka kita hanya tinggal menekan tombol start. Tombol start ini supaya nanti suction pump bisa menyala, sehingga memicu motor yang ada di suction pump itu menyala. Nah, ini motor ini berfungsi untuk menyedot cairan-cairan yang nanti akan kita keluarkan. Tanpa adanya motor, maka cairan tersebut tidak akan bisa disedot. Kemudian ketika kita sudah menggunakan suction pump, sekiranya cairan tersebut sudah dihisap semuanya sesuai kira-kira kita, kemudian kita tinggal cukup tekan tombol stop yang telah tersedia di suction pump tersebut. Supaya apa? Supaya nanti motornya itu off, suction pump tersebut off, sehingga tidak menghisap lagi. Kemudian apabila suction pump sudah tidak digunakan lagi, biasakan menekan tombol off, sehingga suction pump tersebut mati dan digunakan nanti untuk kesempatan selanjutnya. Nah, di sini nih ada jenis-jenis suction pump. Suction pump sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu manual suction pump, yang ketiga wall mounted suction pump, dan yang kedua tadi wall mounted suction pump, yang ketiga ada portable suction pump. Untuk manual suction pump sendiri itu suction pump yang digunakan secara manual, berarti dia tidak menggunakan mesin tentunya ya. Dia menggunakan secara manual, tenaga manusia. Yang kedua ada wall mounted suction pump, yang mana suction pump yang ini tuh dia tertempel di tembok sehingga posisinya itu permanen, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada portable suction pump. Dilihat dari namanya sendiri sudah portable, berarti ini suction pump yang bisa dibawa kemana-mana. Semisal kita dibutuhkan di ruangan A atau ruangan pasien A, kita membutuhkan suction pump di sana. Nah, biasanya suction pump portable inilah yang dibawa. Dan untuk dayanya sendiri dia menggunakan tenaga baterai ataupun tenaga listrik AC, tinggal dicolokkan saja. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Yang sebelah kiri itu dia manual suction pump, yang tengah itu wall mounted suction pump, dan yang sebelah kanan itu adalah portable suction pump.
Maaf ini terpotong sama video saya. Nah, namanya alat yang bisa dibuat dan itu mekanik mesin, pasti ada aja kendalanya dan kerusakannya yang sering terjadi. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada suction pump itu apa aja sih? Nah, di sini kita akan dibahas bersama-sama, yaitu yang pertama, masalah itu bersumber dari mekanik jika terjadi cacat secara signifikan pada pompanya, baik pada impeller, shaft, bearing maupun casingnya. Hal ini bisa dilihat secara visual ataupun melalui inspection record atau alat yang digunakan untuk mendiagnosanya ya. Selain itu, sumber masalah bukanlah dari mekanik. Jadi dari mekanik ada banyak lagi nih. Itu apa aja nih? Ini yang pertama, masalah bersumber dari listrik. Listrik juga bisa ya, mungkin dari kabelnya yang terkelupas atau kabelnya yang cacat atau gimana. Terus masalah bersumber dari produksi jika operatornya tidak melakukannya dalam melakukan cleaning tidak benar. Berarti ini kesalahan yang dilakukan oleh pengguna suction pump tersebut. Maka dari itu, sebelum menggunakan suction pump, alangkah baiknya jika ada training atau pelatihan untuk para perawat atau para penggunanya ini mengaplikasikan suction pump secara betul. Jadi suction pump ini meskipun hanya sederhana tapi tidak bisa dianggap remeh, karena nantinya takutnya bisa membahayakan si pasien juga, dan nanti takutnya alatnya juga tidak bertahan lama dan nanti gampang rusak. Jadi seperti itu. Nah nih, untuk selanjutnya alat yang kedua ya, ini ada suction central. Suction central secara prinsip kerjanya sama dengan suction pump, yaitu menyedot cairannya. Nah, central vacuum ini atau biasa disebut suction central memberikan udara isap yang selalu tersedia dari sumber central suction yang terintegrasi menjadi suatu bagian dan dapat menghasilkan udara isap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Jadi untuk daya hisapnya ini terus menerus tanpa henti gitu selama alatnya bekerja. Nah di sini cara kerja dari suction central atau vakum sentral tadi ya. Yang pertama itu katup solenoid dan katup cek dalam keadaan terkunci atau tertutup. Nah, jika tidak akan ada tekanan negatif yang diberikan. Saat ini tekanan negatif akan terus memberikan komando untuk memberikan katup solenoid melalui fungsi CPU untuk menghasilkan tekanan negatif, dan kemudian membuka katup cek ketika nilai tekanan negatif melebihi batas sensor dan kisaran tekanan yang diperlukan. Tutup katup solenoid akan diperiksa katup lagi dan beroperasi secara bergantian. Ini kerjanya secara bergantian, tidak bersamaan. Nah, kemudian sistem yang harus ada pada suction central. Yang pertama itu memiliki 2 atau lebih pompa vakum yang cukup untuk melayani perhitungan kebutuhan puncak. Nih dengan syarat satu pompa vakum tunggal besar tidak bekerja. Digunakan untuk cadangan seperti itu. Terus yang kedua ada saran otomatis yang mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum yang sedang bekerja ketika pompa vakum yang sedang aktif itu berhenti. Jadi ada saran otomatis atau mekanik sendiri untuk mengantisipasi aliran balik pada vakum sentral ini ya. Terus yang ketiga ada katup penyetop atau sarana isolasi lainnya yang mengisolasi setiap pompa vakum dari sistem penimpaan sentral dan pompa vakum lain guna pemeliharaan atau pembaikan tanpa kehilangan vakum di dalam sistem. Yang keempat itu memiliki alat penampung vakum. Terus yang kelima ada penimpaan antara pompa vakum dan katup penyetop sumber, kecuali bahwa baja tahan karat boleh digunakan sebagai bahan pemimpaan ya. Yang keenam itu harus ada namanya filter steril bakteri yang duplex. Nah, alat ini tentunya nggak boleh ditempatkan sembarangan tempat karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk penempatan alat tersebut. Yang pertama yaitu alat ini harus berada di dalam gedung, pasti harus di dalam gedung.
Karena kalau kita taruh alat ini di luar, nanti takutnya alatnya ini tidak awet, gampang rusak, berkarat mungkin, dan nantinya untuk perbaikannya biayanya sangat besar. Jadi kita harus mengeluarkan modal lagi. Selain harus dalam gedung, alat ini harus memiliki daerah khusus atau ruangan khusus untuk menaruh alat ini, karena alat ini begitu besar. Kemudian di dalam daerah tersebut itu harus ada peralatan mekanikal berventilasi cukup dan dengan setiap utilitas yang diperlukan. Jadi ketika alat ini keadaan rusak atau drop, itu harus ada mekanikal yang harus segera memperbaikinya. Jadi siap sedia seperti itu. Yang kedua, dalam ruangan yang dibuat ini harus sesuai ketentuan dengan perancangan dan pemasangan. Jadi nggak boleh sembarangan orang bisa merancang dan memasang alat ini, harus para ahlinya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, dalam ruangan tersebut harus ada ventilasi. Supaya apa? Nih, penjelasannya di nomor 4. Untuk peralatan yang didinginkan dengan udara dalam ruangan yang dirancang untuk mempertahankan rentang temperatur ambien seperti yang direkomendasikan oleh pabrik pembuatan peralatan. Jadi fungsinya ventilasi itu untuk mengatur tekanan udara di sana supaya tetap sama seperti yang direkomendasikan oleh pabriknya, karena pabriknya ini dia yang sudah membuat, dia yang sudah merancangkan, jadi dia yang sudah menentukan ketentuan-ketentuan apa aja yang harus ada di ruangan alat tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cukup sekian video dari saya. Meskipun yang dipelajari hanya sedikit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya kesalahan tentunya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.